Alhamdulillah Ibu baik. Bu Epi, izinkan saya melakukan percakapan praobservasi yang nantinya saya akan ikut ke kelas Ibu juga untuk melihat observasi. Nanti juga kita akan melakukan pasca observasi. Nah, di sini izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan, Bu. Yang apa sih yang akan Ibu lakukan nanti pada saat observasi. Untuk pertanyaan pertama, eh, apa tentunya tahu ya Bu ya, Ibu juga udah tahu tujuan supervisi ini itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, apakah CP-nya sudah sesuai atau belum gitu ya. Terus modul ajarnya seperti apa. Nah, sekarang sebelum masuk ke observasi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas nanti itu seperti apa? Iya, baik Ibu. Untuk tujuan sendiri pembelajaran yang akan saya lakukan nanti di kelas, itu yang pertama adalah untuk menjelaskan pengertian kerajinan limbah dari limbah berbentuk bangun datar. Kemudian yang kedua juga menjelaskan bagaimana perencanaan ide dan juga peluang usaha dari kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Iya. Ya Bu ya, baik ya Bu. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas nanti itu tentang menjelaskan tentang kerajinan yang berasal dari bangun datar ya. Iya. Selain itu juga akan menjelaskan ide peluang dari barang yang diambil dari bangun datar tersebut. Betul ya Bu ya? Betul Ibu. Ya. Selain itu pengembangan kompetensi yang Ibu ingin kembangkan nanti pada materi yang tadi itu kerajinan yang berasal dari bangun datar itu seperti apa? Baik. Untuk kompetensi sendiri, untuk pengembangan kepada murid, nanti saya ingin memfokuskan pada kompetensi kognitif dan juga kompetensi keterampilannya. Nah, untuk kompetensi kognitif sendiri, saya fokus untuk menjelaskan pengembangannya ya Bu ya. Kompetensi pengembangannya itu adalah untuk menjelaskan tentang kerajinan yang terbuat dari limbah berbentuk bangun datar. Kemudian untuk keterampilan kognitifnya, siswa itu mampu untuk menuangkan ide dan juga peluang usaha dari kerajinan bentuk bangun datar tersebut. Oh iya, jadi kompetensi yang akan dikembangkan nanti itu ada 2 kompetensi ya Bu ya. Iya, Pertama kompetensi kognitif, di mana Ibu ingin siswa itu menjelaskan tentang kerajinan yang dari limbah itu ya. Betul. Yang ambil limbahnya itu dari bangun datar. Yang kedua itu pengembangannya itu keterampilan, di mana Ibu menginginkan siswa itu dapat menuangkan ide dan peluang usaha yang nanti akan dia rancang seperti apa. Betul. Baik Ibu, bagus sekali apa yang harus dikembangkan nanti. Saya juga akan bertanya tentang ini Bu, modul ajar rancangannya yang akan Ibu gunakan, strateginya seperti apa, model dan metode pembelajaran seperti apa yang nanti akan diterapkan di kelas. Baik gitu. Ibu. Untuk ininya strateginya sendiri, saya akan menggunakan strategi berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE ya Bu ya, kompetensi sosial emosionalnya. Kemudian untuk modelnya sendiri saya akan menggunakan blended learning, di mana di sini saya akan menggunakan model pembelajaran project based learning yang di sini juga project based learningnya tentunya dengan metode ada kerja kelompok ya Bu ya. Di sana ada pengelompokan juga siswa ke dalam kelompok kecil dan juga ada penugasan LKPD juga ada. Jadi yang Ibu gunakan strateginya itu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, dengan di situ ada terselip kompetensi yang terintegrasi dan kompetensi sosial emosional. Terus metodenya tadi blended learning, di mana model yang digunakan itu project based learning ya. Project based learning karena tujuannya kita menghasilkan barang yang itu ya. Metodenya itu yang digunakan itu kerja kelompok, jadi si anak tidak sendiri untuk menghasilkan produk itu, dia berkelompok dengan yang lain. Nah di sini media yang digunakan pada saat Ibu pembelajaran apa saja? Baik Ibu, untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan sendiri itu adalah berupa slide ya. Slide istilahnya presentasi juga yang saya
bikin sendiri, yang saya buat sendiri dengan media aplikasi Canva. Kemudian saya juga menggunakan video dari YouTube, dan juga di sini saya juga memberikan LKPD kepada murid sebagai tuntunan mereka pada saat pengerjaan kelompok. Oh, berarti Bu Epi menayangkan dulu Video. videonya, berarti videonya seperti ini, pembuatannya dari Betul. bahan limbah seperti ini, jadi si anak menyimak dulu mungkin ya. Betul. Menyimak dulu, setelah menyimak dia harus menuangkan ide seperti apa nih. Betul. Berarti itu metodenya ya. Jadi banyak sekali alat yang digunakan di situ. Iya. Bagus sekali Bu Epi. Baik Bu, tadi media sudah menggunakan slide presentasi yang disediakan oleh Ibu. Nah, untuk selanjutnya waktunya kapan nih melakukan pembelajaran yang sudah tadi direncanakan tadi? Baik Ibu, untuk waktunya sendiri karena lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Saya menjadwalkan untuk melakukan observasi itu sendiri yaitu pada hari Kamis. Hari Kamis jam? Ya, pada jadwal saya itu jam ke-6 dan ke-7. Ke-6 ke-7 di kelas mana? Di kelas 11.4. Di kelas 11.4. Berarti saya akan mengambil, maaf ya Bapak mau observasi di jam ke-6 ke-7 di kelas 11.4 hari Kamis. Betul. Diingatkan lagi ya Bu Evi. Iya, siap Ibu. Berarti itu sudah ya tempatnya di mana, di kelas 11.4. Baik Bu, saya akan berusaha meluangkan waktu dan emang harus observasi Ibu. Saya harapkan. Semoga nanti kegiatannya lancar. Terima kasih Bu atas maaf saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan, semoga nanti Ibu di hari Kamis bisa melaksanakan dengan lancar, membawa murid-muridnya dengan kerjasama yang bagus, apa yang menjadi tujuan kita dalam pembelajaran itu tersampaikan, tercapai. Mudah-mudahan anak-anak menerimanya dengan bahagia dan senang pada saat pembelajaran itu. Terima kasih ya Bu Evi ya. Sama-sama Bu Santi. Sukses selalu Bu Evi. Hatur nuhun. Terima kasih. Sekian supervisi saya dengan Bu Evi. Dia sangat hebat sekali dengan rencana-rencana pembelajaran yang akan dilakukannya nanti hari Kamis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini semua? Semangatnya tetap semangat lagi. Ya. Udah pada sholat? Udah. Alhamdulillah. Apalagi kalau sudah sholat ya, semangatnya harus lebih dari 45. Oke, good. Baik, untuk hari ini kita akan belajar PKWU, di mana pembelajaran kemarin sudah fokus semua? Sudah. Hari
hasil yang kemarin observasi kita. Pada kemarin kan sudah observasi kelas ya Bu Evi. Tujuan pada saat tujuan pembelajaran pada saat observasi itu apa? Nah, untuk tujuan kemarin kita sudah membahas bahwa tujuan dari pembelajaran kemarin itu adalah untuk menyampaikan materi tentang kerajinan limbah bentuk bangun data, dan juga saya menerangkan gitu ya, memberikan materi itu mengenai ide dan peluang usaha dari kerajinan bangun data. Jadi intinya untuk membuat kerajinan dari limbah bangun data. Contoh bangun datanya seperti apa? Untuk contoh bentuk bangun data tersebut, limbahnya ya Bu ya, bisa misalkan limbah kertas yang dibuat oleh anak menjadi figura, ataupun limbah daun sama anak-anak dibuat menjadi sebuah kotak tisu dan sebagainya. Berarti yang digunakan itu limbahnya. Betul, limbahnya ya. Jadi menjadikan suatu karya mungkin ya. Gitu. Yang selanjutnya bagaimana perasaan Bu Evi pada saat kita observasi di kelas itu? Apakah ada hal-hal yang menjadi satu ya. Baik, untuk perasaan yang saya rasakan pada saat kemarin observasi, awalnya ragu ya, dalam artian deg-degan karena awalnya tidak pernah ada orang lain di kelas, gitu hanya saya dengan murid, kemudian ada Bu Santi, jadi ada perasaan seperti apa gitu ya Bu ya, tapi seiring berjalannya waktu itu sudah terbiasa, dapat pelajaran bisa berjalan secara saya juga sama, mungkin kalau misalkan diawasi pastilah ada rasa ya. Pada kembali ke pertanyaan, pada saat observasi di kelas itu area pengembangan apa yang Ibu kembangkan pada saat itu? Baik, untuk area pengembangannya sendiri ada area kognitif dan juga ada keterampilan. Nah, untuk kognitif sendiri saya di situ ingin istilahnya sama dengan tujuan tadi ya, menyebut tujuan bahwa ingin anak-anak itu memahami apa itu kerajinan limbah bentuk bangun data. Kemudian untuk area keterampilannya di sini anak-anak berusaha untuk merencanakan membuat sketsa atau apapun itu dalam bentuk ide dan peluang. Baik, berarti ada dua area yang dikembangkan, itu kognitif, memahami fungsi dari bangun data tersendiri, dari limbah yang digunakan. Yang untuk keterampilan itu si siswa itu bisa merencanakan dalam pembuatan sketsa atau hasil produk yang nanti akan dihasilkan dari bangun data tersebut. Baik, terus langkah-langkah apa yang Ibu akan lakukan sebelum pembelajaran itu dilakukan? Awal-awalnya saya tentunya membuat modul FPP ya, atau modul ajar. Di sana saya pun menerapkan untuk modul ajar karena di sini ada kurikulum merdeka untuk kelas 11 ini, makanya saya membuat modul ajar itu sesuai dengan CPT yang diterapkan. Kemudian setelah itu saya pun membuat video dan juga slide PPT yang istilahnya digunakan untuk menerapkan ya pemahaman kepada siswa mengenai kerajinan bentuk bangun data tersebut. Kemudian setelah itu saya pun menyediakan LKPD bagi siswa yang tentunya akan LKPD tersebut intinya untuk menggugah motivasi dan juga istilahnya sesuai dengan gaya belajar siswa. Oh ya, baik, yang dipersiapkan dari awal itu mungkin modul ajar ya, yang kedua video tadi sebagai sumber ajar yang akan diberikan pada siswa sebagai motivasi mungkin ya. Yang kedua itu LKPD isinya mungkin untuk memotivasi pada saat pembelajaran supaya siswa itu tergali potensinya. Ya, terima kasih Bu Evi. Nah, menurut Bu Evi, apakah pada saat pembelajaran KBM di observasi di kelas itu ada kendala tidak dari peserta dari peserta didik atau murid yang dihadapi pada saat itu? Iya, baik Bu Syafri. Pada saat saya sedang melakukan pembelajaran kemarin, ya tetap saja ya ada beberapa hambatan yang terjadi. Misalnya siswa yang di area belakang, duduknya paling belakang, itu seperti ya tidak terlalu fokus gitu Bu. Ya, jadi saya dengan sendirinya harus bisa untuk memberikan pendekatan khusus kepada siswa tersebut agar dia bisa fokus. Berarti masih ada ya siswa-siswa yang tidak fokus, terutama di area belakang. Nah, bagaimana tindak lanjut Bu Evi melihat hal seperti itu terhadap siswa? Ya, baik Ibu.
Nah, untuk seperti itu saya melakukan pendekatan khusus kepada siswa tersebut. Kemudian saya pun di sini mulai tertarik gitu. Apakah pembelajaran saya tidak menarik pada siswa tersebut itu dalam hal apa saja? Makanya saya tertarik sebelum pembelajaran saya harusnya membuat asesmen yang diagnostik terlebih dahulu agar mampu untuk membuat anak-anak semuanya bisa termotivasi gitu. Jadi sesuai pembelajaran saya sesuai dengan motivasi ataupun gaya belajar dari Jadi yang dilakukannya membuat diagnostik dulu ya supaya si anak itu dia masuknya ke arah mana nih supaya belajarnya efektif gitu ya. Betul, Iya bagus. Tapi di saat terakhir ada asesmen kognitifnya. Nah itu kan saya belum, saya hanya baru terpikirkan pada saat tersebut. Jadi mungkin kedepannya saya akan membuat asesmen dan diagnostik terlebih dahulu. Oh iya pada saat mau masuk ke pembelajaran. Iya. Bagus Devi. Menyangka tidak hal-hal tersebut terjadi gitu di dalam kelas. Awalnya tidak, tapi pada saat terjadi ya berarti kita sudah siap ya, dan dampaknya di sini kita juga harus tahu solusinya seperti apa gitu. Makanya saya tadi untuk solusinya mungkin saya akan melakukan dulu asesmen dan diagnostik di awal pembelajaran. Nah, bagus sekali Bu Epi, suatu pencerahan bagi saya. Berarti asesmen mendiagnostik itu butuh di saat kita pokoknya harus harus persiapan saat di situasi seperti ini, misalkan harus ini gitu ya. Bagus sekali. Nah, tadi kan udah kendalanya, cara untuk menyelesaikannya di dalam kelas. Apakah rencana kedepannya yang akan dilakukan seperti apa? Baik, untuk rencana ke depan, tentunya yang pertama tadi saya akan membuat dulu asesmen diagnostiknya, kemudian dari situ saya akan melihat gaya atau profil belajar mereka seperti apa sehingga saya mampu untuk menggali potensi mereka lebih dalam. Nah dari sana juga mungkin untuk modul ajar atau FKP-nya itu akan disesuaikan dengan modelnya ya, model pembelajarannya akan disesuaikan juga dengan kondisi anak seperti apa, karena ada mungkin beberapa materi yang cocok untuk model ini, model itu dan sebagainya. Jadi mungkin yang saya terapkan kemarin tidak sesuai dengan materi dan sebagainya sehingga ada anak yang masih belum optimal gitu fokusnya. Jadi rencana kedepannya mungkin akan lebih ini lagi ya, lebih siap lagi, mulai dari asesmen kognitif, terus RPP modulnya, terus metodenya. Kan setiap kelas juga suka beda ya, berarti ya. Misalkan kelas ini dipakai metode ini belum tentu cocok untuk yang lain. Jadi kita sebagai guru harus pintar-pintar. Bagus sekali rencananya Bu Epi. Nah, kira-kira kapan misalkan rencana itu sudah dilakukan Bu Epi, misalkan Bu sudah dilaksanakan nih, tapi targetnya apakah sudah ini kapan lagi mau berdiskusi dengan saya gitu? Baik Ibu. Nah kalau misalkan untuk waktunya sendiri kan saya mau secepatnya dalam minggu-minggu ini. Mungkin setelah selesai akhir bulan ini saya akan kembali konsultasi dengan Ibu, kita berdiskusi lagi bagaimana penerapan dari apa yang tadi sudah saya kemukakan di awal. Nah, mungkin dari hasil yang terakhir nanti kita misalnya Bu Epi ini sudah dilakukan Bu, ternyata itu menjadi suatu ini buat saya gitu ya. Oh ternyata yang dilakukan Bu Epi itu perlu nih sama saya dilakukan juga sebagai pencerahan ya, sharing kita apakah butuh suatu yang target nantinya supaya di kelas itu tercapai ya, misalkan tujuan pembelajaran kita. Bagus sekali Bu Epi. Mungkin dari awal tadi pasca observasi pertanyaan yang saya ke Bu Epi menjadi satu pencerahan bagi saya. Terima kasih Bu Epi. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan menjadi sharing ilmu yang bermanfaat buat kita. Saya persilakan sama Bapak sebagai pengajar praktik tanggapan atau pembaliknya yang sudah kami lakukan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Santi dan Bu Evi ya. Barusan saya sudah memperhatikan juga, jadi dari proses atau percakapan yang dilakukan Bu Santi dan Bu Evi itu sudah memenuhi prinsip-prinsip coaching, mulai dari kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Itu sudah ada 8 kriterianya. Jadi saya lihat tadi setiap ininya juga sudah masuk semua 8 kriteria ini, dari tadi mulai dari tujuan, terus memberikan nasihat kepada sejawat tidak menggurui,
dan percakapan dua arah juga terjadi, jadi tidak tidak monoton, misalkan dari Evi aja atau sebaliknya. Kayak saya ada di sana sudah ada sudah ada percakapan dua arahnya, dan terus juga ada mengulang atau merangkum perkataan dari tadi sangat sejauh juga dari Bu Evi, sama itu diulang lagi gitu kan. Dan pertanyaan juga digunakan untuk membaik juga, dan yang terakhirnya itu ada percakapan yang menghasilkan rencana tindak lanjut seperti itu. Dan dari sana ada tindak lanjut yang konkretnya, jadi tadi berupa membuat asesmen proses itu, dan ditutup dengan kesimpulan dari Ibu Evi berarti ya. Oke, dari saya ya umpan balik dari saya cukup sekian, dan baguslah untuk Bu Santi. Terima kasih Pak Wida sudah memberikan umpan balik terhadap yang kita lakukan. Demikian obrolan pasca observasi kami. Terima kasih Bu Evi, sehat selalu Bapak, sehat selalu